warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikul Akbar Bakusuma dari kelas 3. Saya Doi Prasetya dari kelas 3A ingin membuat video podcast atas tugas dari Pak Hardi, yaitu tugas sejarah. Kami akan membahas sebuah kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Mari saksikan. Saya Febrio Yudanto. Di sini saya sebagai videografer dan juga editor. Ya Pak, ingin nanya nih, coba jelasin gimana awal mula Kerajaan Sriwijaya itu berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan damai tentang awal mula Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapunta Hyang Srijayansa atau biasa disebut Srijayansa. Nama Dapunta Hyang Srijayansa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Ising dan catatan dari dua prasasti, yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Ising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang Srijayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Satyatra memakai sebuah perahu. Oke. Dapunta Hyang Srijayansa memimpin ribuan prajurit dari armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Dapunta Hyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Apa nih ya? Kalau arti nama Sriwijaya itu apa sih? Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Damai. Menurut saya yang telah saya baca, nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sangsakerta, dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang arti kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara, yaitu Indonesia. Apakah terjawab? Syok, jawab. Ya, ini yang ketiga ya Pak. Kalau raja kerajaan Sriwijaya itu ada berapa sih? Soalnya aku tuh pengen tahu lebih dalam tentang kerajaan itu. Coba sebutin. Baik, Damai. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang raja-raja. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya baca, di Kerajaan Sriwijaya terdapat 9 raja yang memimpin setelah Raja Hyang Srijayanasa. Yang pertama, Mai, ada Sri Indrawarman. Yang kedua ada Raja Darinindra. Yang ketiga ada Raja Samaratungga. Yang keempat ada Raja Raka Pikatan. Yang keempat ada Palbala Putra Dewa yang sangat terkenal ya Damai. Maaf soalnya kalau suaranya raja-raja susah, karena penyebutannya emang susah Mai. Oke, selanjutnya ada Sri Udayati Yawarman. Selanjutnya ada Sri Kulamani Warman. Selanjutnya ada Sri Marawijaya Tunggawarman. Yang terakhir, oke ya. Yang terakhir ini kemungkinan sangat menarik namanya, karena susah dibaca ya. Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Mungkin yang bahasanya orang Jawa saja yang bisa membacanya ya. Kecuali orang Jawa kamu tidak akan bisa membacanya. Saya juga susah. Oke, baik. Apakah terjawab, men? Ya, terjawab Bang. Ya, kami sekarang pindah tempat ya, karena tempat sebelumnya itu adanya kendala teknis ya, jadi kita pindah ke sini. Sok, silakan saksikan. Ya, Bar, kalau letak kerajaan Sriwijaya itu di mana sih? Ya, kalau boleh tahu, soalnya aku ada lupa di mana. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Damai ya, Mai. Yo, Menarik nggak kira-kira? menarik sih. Oke, menurut yang saya baca ya, pada tahun 1918 berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Tapi beberapa ahli berpendapat dan berkesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berpindah-pindah pusat kerajaannya, yang diperkirakan dari Kedah berpindah ke Muara Takus hingga ke Jambi. Jadi menurut saya sepertinya Kerajaan Sriwijaya letaknya itu pindah-pindah ya. Jadi kayak bosan gitu Mas. Seperti dia padamu yang bosan gitu. Bisa dikatakan nomaden juga. Nah, mungkin sih. Bisa dikatakan. Oke, Pak. Sekarang mau nanya nomor 5 nih. Kalau kerajaan Sriwijaya itu punya corak apa sih? Coraknya ini tuh maksudnya bukan agama gitu, tapi corak kerajaannya apa? Oke, kemungkinan saya akan jawab pertanyaan nomor 5. Kayaknya sedikit sulit sih.
Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yang maritim. Kalian tahu maritim kan seperti Pulau Indonesia yang banyak laut. Jadi mereka akan berpindah-pindah tempat ke pulau-pulau lain. Menurutmu gimana, Mai? Menurut pendapatmu dan jelaskan. Wow, menurut saya itu kalau maritim itu sudah pasti besar sih kalau misalnya ngomongin maritim dan mempunyai perusahaan yang besar. Yang pertama, perusahaan yang besar, luas dan leluasa maupun dalam hal perdagangan, penyebaran agama mungkin atau yang lainnya. Menurut saya potensi kerajaan Sriwijaya itu sangat kuat sekali ya. Tapi menurutmu kerajaan Sriwijaya itu gampang diserang nggak sih sama negara lain? Soalnya maritim ya. Soalnya kalau dilihat dari geografis, maritimnya itu di Indonesia. Kalau menurut saya tuh malah mudah diserang ya kalau maritim itu. Soalnya tuh banyak cabangnya, jadi bisa diserang di berbagai arah gitu. Nggak tentu dalam satu arah kayak cuma negara pulau gitu kan. Gitu. Cuma pulau umat. Doang. Oke, saya akan berpindah tempat ya, Mas. Sepertinya saya akan berbalik nanya kepada Damai. Baik, kira-kira Mai, pada saat itu jika ingin transaksi memakai apa ya kerajaan Sriwijaya? Oke. Kalau pada saat itu ya kerajaan Sriwijaya itu jika ingin transaksi itu memakai antara koin emas atau enggak koin perak. Itu kalau Oke, terima kasih. Oke, kalau boleh tahu pada tahun berapa sih kerajaan Sriwijaya mendapatkan kejayaannya? Oke, kerajaan Sriwijaya itu tuh mencapai puncak itu di abad ke-8 dan ke abad 9, yaitu pada masa Raja Bala Putra Dewa. Akan tetapi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Oke, jadi ya Mai, menurut kamu itu corak bendera kerajaan Sriwijaya itu seperti apa? Setahu saya ya, warnanya itu merah dan putih. Tapi merahnya itu lebih ke arah merah kecoklatan seperti gula Jawa. Bendera ini nantinya menjadi ciri khas kerajaan besar di Nusantara seperti juga Majapahit. Dan nantinya juga diadopsi oleh Indonesia. Nah, lucunya katanya bendera merah putih ini tuh nantinya menginspirasi EIC atau VOC-nya versi Inggris. Bendera EIC itu nantinya dipakai untuk bendera koloni Amerika. Dan koloni Amerika setelah merdeka juga masih menggunakan bendera itu yang kita kenal sebagai bendera Amerika Serikat sekarang ini. Sepertinya kita malah membahas sedikit konspirasi ya Mai. Bahayanya sore-sore konspirasi gini. Seharusnya malam sih konspirasi itu buat cowok ya. Mantap. Menurut kamu Mai, dengan corak maritim itu, kerajaan Sriwijaya memiliki keuntungan apa aja sih? Oke, karena letaknya yang berada di jalur perdagangan yaitu maritim itu ya, menjadikan kerajaan Sriwijaya itu mudah untuk menjual hasil alam, diantaranya kapur barus, cengkeh, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan perak. Dan juga keuntungan mereka juga sebagai kerajaan maritim itu dapat mengenal budaya dari bangsa lain atau dari kerajaan lain dan juga mencapai kejayaan. Oke Mas Bro, beres men tugas kita di sini. Asal 10 saat coy. Balik kelas udah mobil kameramen kita. Top. Oke, sampai di sini aja podcast dari kita berdua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.